Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Untuk Inter sendiri berada di peringkat 4 dengan 96% kapasitas stadion penuh ya untuk di musim ini, dan Inter ada di atasnya Madrid. Wah, walaupun prestasinya ada di bawahnya Madrid, tapi ternyata penonton yang hadir di stadion mencapai 96% kapasitas stadion. Dan yang paling tinggi Dortmund dan Munchen teman-teman mencapai 100% anjir kapasitas stadion, full house di sepanjang musim ini. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin beberapa data fakta menarik dari tim kesayangan kita. Yang pertama, baru-baru ini teman-teman, Media 90 ya, 90 mengeluarkan beberapa statistik menarik nih. Salah satunya mereka baru saja merilis persentase kemungkinan juara Liga Champions untuk musim depan. Dan ternyata Inter berada di peringkat 7 dengan potensi juara 5%. Lumayan banget lah ya teman-teman. Masih dianggap sebagai tim yang punya kans juara dan menjadi satu-satunya tim perwakilan Serie A yang dianggap punya peluang untuk menjuarai Liga Champions musim depan. Walaupun kalau teman-teman ingat lagi di musim ini ya, di Liga Champions 2023-2024, Inter bahkan dari sisi persentase kemungkinan juara dianggap berada di posisi ketiga. Saat itu yang peringkat pertamanya antara City atau Madrid lah, satu-duanya City atau Madrid. Lalu kemudian yang ketiganya Inter. Ternyata kita malah gugur terlalu cepat ya di 16 besar. Tapi ya gue lebih suka yang kayak gini sih. Kita diunggulkannya nggak terlalu tinggi-tinggi banget lah. Di peringkat 7 menurut gue agak lumayan lah. Jadi pemain Inter tidak terlalu terbebani. Lalu kemudian teman-teman terkait Liga Champions musim depan ya, La Gazzetta mengatakan bahwa di format baru Liga Champions 2024-2025, Inter dipastikan akan mendapatkan uang minimum 54 juta euro dari partisipasinya di Liga Champions. Dan ini artinya potensi pendapatan klub akan jauh lebih tinggi dibandingkan musim ini. Wah, lumayan banget teman-teman. Minimum kita dapat 54 juta euro ya. Karena kalau di format yang lama, yang di musim ini teman-teman, itu ternyata jaminan yang didapatkan Inter adalah 10 juta euro. Jadi selebihnya uang yang didapatkan Inter tergantung performa di Liga Champions. Nah di musim depan mau performanya sejelek apapun, mau kalah mulu, minimum sudah mendapatkan 54 juta euro. Wah, ini jauh banget ya teman-teman. Sedangkan untuk tim Serie A lainnya, selain Inter yang sudah dipastikan mendapatkan 54 juta, ada Juve 53 juta, Atalanta 50 juta, Milan 44 juta, dan Bologna 28 juta. Nah yang menarik teman-teman, untuk di musim ini ya, tadi kan gue sebutkan bahwa Inter di musim ini minimum mendapatkan 10 juta euro di Liga Champions. Dan setelah ada beberapa pertandingan, babak grup, kemudian babak 16 besar, Inter di total-total mendapatkan uang 64 juta dari Liga Champions. Gila, 16 besar aja 64 juta. Nggak heran ya, waktu kita masuk ke final Liga Champions kita dapat total 100 juta. Nah tapi teman-teman, ternyata di musim ini Inter mendapatkan 64 juta itu bukan yang paling tinggi ya di Serie A. Napoli mendapatkan lebih tinggi lagi nih, 70 juta. Lalu Lazio mendapatkan 61 juta. Milan yang tersingkir di babak grup aja mendapatkan 57 juta teman-teman, gokil. Nah ini Atalanta juara Europa League dapatnya cuma 39 juta. Makanya nggak heran ya teman-teman, klub-klub itu lebih pingin masuk ke Liga Champions walaupun kalah di babak grup. Ini kayak contoh Milan kalah di babak grup aja dapat 57 juta. Sedangkan Atalanta juara Europa League cuma dapat 39 juta, anjir jauh banget. Ini parah lagi, si Fiorentina masuk final Conference League cuma dapat 16 juta. Untuk di Liga Champions musim ini pendapatan terbesar tentu saja Madrid 142 juta, lalu Munchen dan Dortmund mendapatkan 119 juta. Beda 19 juta lah ya ini finalis musim ini, Dortmund dengan Inter yang musim lalu masuk final dapatnya 100 juta. Lalu kemudian berita yang berikutnya dari media Calcio Finanza, mereka merilis ya rata-rata penonton tertinggi untuk di kompetisi Eropa, untuk di Liga Eropa. Dan dari Serie A ada 3 tim nih yang masuk dalam jajaran penonton terbanyak. Ada Inter, Milan, dan juga Roma. Ada 3 tim Serie A yang masuk 10 besar. Untuk Inter sendiri berada di peringkat 4 dengan 96% kapasitas stadion penuh ya untuk di musim ini. Dan Inter ada di atasnya Madrid. Wah, walaupun prestasinya ada di bawahnya Madrid, tapi ternyata
penonton yang hadir di stadion mencapai 96% kapasitas stadion. Dan yang paling tinggi Dortmund dan Munchen teman-teman mencapai 100% anjir kapasitas stadion, full house di sepanjang musim ini. Gokil. Akan tetapi teman-teman, yang menyedihkan dari 3 tim Italia yang masuk 10 besar itu tidak ada yang punya stadion sendiri. Inter, Milan, dan Roma semuanya stadionnya nyewa. Di sini di 10 besar ya tidak ada nama Juventus, tapi Juventus tetap kaya raya karena mereka punya stadion sendiri. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya teman-teman, ESPN juga baru saja merilis ya 100 besar pemain terbaik versi mereka. 100 besar ini terdiri dari 10 kiper, 30 besar back, 30 besar gelandang, dan 30 striker. Kalau di total itu ada 100 pemain. Nah, untuk posisi kiper, nomor 1-nya ada Alisson, nomor 7 ada Maignan, kipernya Milan, dan di nomor 8 ada Yann Sommer, kipernya Inter. Lalu untuk posisi back paling tinggi adalah Rudiger ya, nomor 1. Ini ada Hakimi nomor 7. Di Marco masuk 10 besar teman-teman di peringkat 10. Bastoni peringkat 11 dan Theo Hernandez ada di peringkat 19. Untuk posisi gelandang, wah Rodri tidak perlu kita sangkal-sangkal lagi, dia memang bagus banget ada di peringkat 1. Dan ternyata tidak ada nama Calhanoglu yang mengaku sebagai 3 besar regista terbaik ya. Ternyata bahkan tidak masuk 10 gelandang terbaik menurut ESPN. Calhanoglu ada di peringkat 20, Barella ada di peringkat 13. Kemudian untuk posisi striker yang terbaik menurut ESPN adalah Mbappe. Lalu Lautaro tidak masuk 10 besar. Lautaro cuma ada di peringkat 12, tapi paling tinggi di Serie A. Karena untuk penyerang Serie A lainnya, Osimhen peringkat 13, Leao peringkat 14, lalu kemudian Vlahovic peringkat 23. Ini anehnya masih ada nama Messi di 10 besar, lalu ada Cristiano Ronaldo di peringkat 15. Kemudian yang terakhir untuk cerewetan Inter hari ini, seperti biasa gue mau bacain cerewetan dari member. Bagi teman-teman yang cerewetannya mau gue bacain, silakan gabung di membership ya, join membership. Dimulai dari Rp10.000 per bulannya teman-teman, sekaligus untuk mendukung channel ini. Yang pertama ada dari Interisti 20, dia bilang begini. Khusus untuk Okoye, kalau Piala Afrika lagi main, ini bisa menjadi masalah baru. Karena selama Piala Afrika, berarti harus ada kiper penggantinya untuk menjadi kiper utama. Betul banget, dan Piala Afrika yang bikin nyebelin adalah 2 tahun sekali anjir, dia sering banget. Padahal Piala Asia, Piala Eropa, Piala Dunia 4 tahun sekali, ini Piala Afrika malah 2 tahun sekali dan di tengah musim lagi anjir, nyusahin banget. Lalu kemudian yang berikutnya ada cerewetan dari GSD 1883, dia bilang, "Pie enak zaman kuto, di awal dia mengakuisisi dari ET, langsung jor-joran investasi pemain. Ini Oktri baru awal aja udah 0 budget, gimana nanti?" Iya juga ya. Itu dulu si Suning ngebeli dari Erick Thohir juga nggak 0 budget kan. Tetap invest, tetap suntik dana lah untuk beli pemain. Waktu itu walaupun belinya banyak flop ya, kayak Joe Mario, Gabigol. Tapi ini Oktri bener-bener nggak suntik sama sekali loh. Kayaknya emang Oktri ini nggak ada niat untuk ngembangin Inter yang gimana-gimana deh. Kayaknya udah biar Inter organik aja berkembang sendiri. Setidaknya mereka memanage ya, memaintain Inter supaya tidak minus neraca keuangannya. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan